Aerob BP 191021-2013 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Perkenalkan nama saya BP 1910211107. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Jifari BP 191021-2016. Perkenalkan nama saya Ida Putrianti BP 191021-2004. Saya Silati BP 1910-2110-16. Perkenalkan nama saya Aprina Triasani BP 1910-21-1036. Respirasi adalah penyerapan molekul oksigen di udara untuk menghasilkan CO2, air, dan energi untuk tumbuh kembangnya tumbuhan tersebut. Respirasi ini biasanya terjadi pada daun. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal adalah proses memecah makanan dengan adanya oksigen di tingkat sel untuk menghasilkan energi. Respirasi internal termasuk proses aktif karena membutuhkan energi. Sedangkan respirasi eksternal adalah proses mengambil oksigen ke dalam dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, bagi tumbuhan, respirasi juga terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara dalam prosesnya. Sedangkan respirasi anaerob adalah proses respirasi secara langsung tanpa membutuhkan oksigen. Baik, selanjutnya materi perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses pemecahan glukosa yang membutuhkan oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya, respirasi aerob terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Pada respirasi aerob, prosesnya terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob, prosesnya hanya glikolisis atau fermentasi saja. Pada respirasi aerob, menghasilkan energi bersih sebanyak 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP saja. Dan yang terakhir, respirasi aerob merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna. Sedangkan pada respirasi anaerob merombak substrat menjadi air dengan tidak sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal itu meliputi umur jaringan, di mana umur jaringan muda lebih cepat berrespirasi daripada umur jaringan dewasa. Hal ini dikarenakan aktivitas metabolisme jaringan muda memerlukan energi. Selanjutnya ada tipe jaringan, di mana jaringan meristem lebih tinggi tingkat respirasinya daripada jaringan lainnya. Hal ini dikarenakan jaringan meristem berperan dalam pembentukan sel baru. Faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri meliputi oksigen. Jika oksigen rendah, maka laju respirasi rendah. Yang kedua ada suhu. Semakin tinggi temperatur, maka penurunan kecepatan respirasi semakin cepat. Suhu mempengaruhi kelarutan oksigen. Yang ketiga ada cahaya. Jika cahaya cukup, maka proses fotosintesis tinggi yang mengakibatkan tersedianya senyawa karbohidrat sebagai substrat respirasi. Yang keempat ada kadar garam. Tumbuhan yang dipindahkan dari air ke larutan garam menunjukkan adanya peningkatan respirasi. Yang kelima ada rangsangan mekanik. Daun yang digoyang-goyang akan lebih cepat proses respirasinya. Tapi jika hal tersebut dilakukan berulang-ulang, maka proses respirasi akan menurun. Dan yang keenam ada luka. Luka menyebabkan bertambahnya difusi oksigen yang masuk ke dalam jaringan. Hal ini membuat proses respirasi menjadi meningkat. Secara umum,
respirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses reaksi pemecahan molekul senyawa dengan menggunakan oksigen. Pada tahap respirasi aerob ini terjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap glikolisis. Yang kedua, tahap dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. 4, transfer elektron. Pada tahap glikolisis ini terjadi pemecahan molekul gula menjadi asam piruvat, di mana proses ini terjadi di sitoplasma. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matris mitokondria, di mana terjadi pemecahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Kita masuk pada tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini terjadi di matris mitokondria, menghasilkan oksaloasetat dan asam laktat. Sedangkan untuk tahapan yang terakhir yaitu transport elektron yang terjadi di dalam mitokondria, ini menghasilkan energi atau ATP dan H2O atau air. Respirasi anaerob ini merupakan kebalikan dari respirasi aerob, di mana respirasi anaerob itu sendiri merupakan proses reaksi yang pemecahan molekul senyawa tanpa melibatkan oksigen. Jika kita bandingkan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, respirasi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit daripada reaksi respirasi aerob. Respirasi anaerob ini secara umum terbagi menjadi dua proses, yaitu proses fermentasi alkohol dan proses fermentasi asam laktat. Titrasi ialah suatu metode kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Untuk larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut dengan larutan baku. Larutan yang belum diketahui konsentrasinya ditambahkan beberapa tetes indikator. Setelah itu dimasukkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Titik akhir titrasi yaitu pada saat terjadinya perubahan warna indikator. Biasanya warnanya itu pink.